adik-adik, apa kabarnya nih? Siapa yang siap memuji Tuhan? Siapa yang siap dengan firman Tuhan? Oke, biar kita lebih semangat lagi, ada sukacita nggak? Ada sukacita? Sukacita, sukacita, Kayaknya masih kurang semangat. Iya nih. Coba biar lebih semangat lagi, kita semua tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, Puji Tuhan, adik-adik. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian dari buku ND nomor 789 ayat 1. Lului hamu harajani debata. Lagu tadi mengajarkan kita untuk sebelum kita memulai hari kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena apa? Karena semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita. Jadi adik-adik, setelah bangun tidur kita harus berdoa, kita harus baca kitab suci. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk hari-hari kita. Kita akan lebih sukacita lagi menjalani hari-hari kita. Nah, adik-adik, biar lebih sukacita lagi, kita naikkan pujian baca kitab suci. Kita bernyanyi tanganku ada dua. Da
Baiklah adik-adik sekolah minggu, saat ini kita memasuki ibadah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 547. Kami mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah tenang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Kami mempersilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Marilah kita mengucapkan hukum Taurat Tuhan secara bersama-sama, yaitu dari hukum Taurat yang pertama hingga hukum Taurat yang ke-10. Kita bersama-sama mengucapkan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu.
Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 247. Kami mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik kami persilahkan untuk duduk kembali. Yang menjadi epistel pada kita di hari Minggu ini diambil dari ayat bulanan dari bulan Agustus tahun 2021 yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mari kita bersama-sama untuk membacanya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kami mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 779, Burung Pipit yang Kecil. Warta ibadah sekolah minggu kita hari ini. 1. Diberitahukan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Bethesda dimanapun berada untuk tetap senantiasa mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya melalui media online, guna melatih sikap dan kepribadian kita menjadi anak-anak yang setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. 2. Setiap tugas-tugas yang diberikan sekaitan dengan kegiatan sekolah minggu tetap dikerjakan dan dapat dikirimkan melalui perhalado di sektor masing-masing. 3. Tugas dalam sesi pengajaran yang disampaikan sesudah sesi ibadah harap untuk dikerjakan dan dikirimkan melalui WA yang dapat dikirimkan melalui guru sekolah minggu ataupun melalui perhalado. 4. Persembahan anak sekolah minggu dari masing-masing keluarga dapat digabungkan dengan persembahan ibadah umum yang telah dibagikan siswa sektor masing-masing ke setiap rumah jemaat, dan anak sekolah minggu dapat menanyakannya kepada orang tua masing-masing. Demikian warta ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 550, Tanganku yang Kecil. Tanganku
Allah Bapa yang baik, karena Engkau tetap setia untuk menyertai anak-anak yang Kau kasihi hingga pada saat hari ini. Di sini Tuhan, anak-anak-Mu mengikuti ibadah secara online dan telah menyiapkan hati mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara ya Tuhan, kiranya melalui firman-Mu yang akan anak-anak dengarkan, mereka semakin bertumbuh di dalam iman. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu ini diambil dari kitab Amsal pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang keempat. Amsal 4 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Aman akan membacakan untuk kita semua. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang kita baca tadi bertemakan nasihat untuk mencari hikmat. Tentunya berbicara mendengarkan nasihat, ada dua tipikal anak-anak pada saat ini. Tipikal yang pertama, ada anak-anak yang begitu mau untuk mendengarkan nasihat dari orang tua, nasihat dari abang kakak guru sekolah minggunya di pengajaran, nasihat dari guru-gurunya di sekolah. Dia melakukannya dan dia menghidupi di dalam kehidupan kesehariannya. Ketika seseorang berkelahi dengan adiknya karena rebutan makanan, lalu ibunya berkata, jangan gitu bang, kau harus ngalah sama adikmu. Dia mendengar nasihat itu, lalu dia memikirkannya dan dia menerapkan dalam kehidupannya. Ketika dia mengikuti ibadah online seperti ini, lalu guru sekolah minggu berkata, kasihilah saudara-saudarimu. Dia mendengarkan nasihat pengajaran itu, lalu dia merenungkannya dan dia menghidupinya. Inilah tipikal yang pertama, seorang anak bisa mendengarkan, menerima dan menghidupi nasihat ataupun didikan pengajaran yang ia terima. Ada juga anak dengan tipikal yang kedua, dia menolak untuk mendengar nasihat atau didikan dari orang lain. Ketika orang tuanya berkata untuk menasihati dia justru melawan, justru dia yang membentak orang tuanya. Ketika guru sekolah minggu mengadakan pengajaran, masuk dari kanan, keluar dari kiri, gak mau didengar, gak mau dihayati. Ketika bapak ibu guru di sekolah mengajari, dia cuek, dia tidak mau mendengar nasihat, didikan ataupun pengajaran yang dia terima. Jika abang bertanya kepada kita adik-adik, tipikal yang manakah yang kita miliki saat ini? Bisa kita jawab di dalam hati kita, Tuhan tahu jawaban kita. Tipikal yang mana yang kita miliki? Jika kita masuk pada tipikal yang pertama, kita menjadi anak yang mau mendengar nasihat dan pengajaran, lanjutkan, itu akan berguna bagi kehidupanmu. Tetapi justru jika kita tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar didikan, kita menolak untuk menghidupi pengajaran-pengajaran yang telah kita terima, minta maaflah sama Tuhan. Katakan, Tuhan, maaf aku sudah salah selama ini. Oleh sebab itu adik-adik, anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita, mengantarkan kita pada hari ini. Yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan dan mau melaksanakan nasihat, pengajaran, didikan yang engkau terima di dalam kehidupanmu. Mungkin kita sekarang berprinsip, untuk apa sih nasihat itu? Untuk apa sih pengajaran itu? Kayaknya gak pas itu sama sifatku sekarang. Yakinilah adik-adik, nasihat pengajaran yang kau dengarkan sekarang bisa saja belum langsung berproses kepada kita, tapi pasti kelak
ketika adik-adik sudah bertumbuh lebih dewasa lagi, itu pasti sangat-sangat berguna di dalam kehidupan. Nasihat dari orang tua, laksanakanlah. Jangan kita melawan sama orang tua ketika dinasihati, ah mama ini gak sayang lagi sama aku, ah bapak ini selalu marah-marah. Hentikanlah keluhan kita, hidupilah adik-adik bahwa nasihat dan pengajaran yang orang tua kita sampaikan itu akan berguna untuk kita kelak. Tidak ada orang tua yang mau menghancurkan anaknya. Tidak ada orang tua yang mau anaknya tidak disiplin, tidak menjadi anak yang sukses. Semua orang tua mau menjadi anaknya anak yang sukses, maka mereka yang memberikan nasihat. Seperti firman kita tadi, dengarkanlah hai anak-anak nasihat dari ayah dan juga dari ibumu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ataupun pengajaran yang dibawa bapak, kakak, dan abang guru sekolah minggunya, dengarkan, hayati, dan hidupilah. Itu pasti berguna bagi kehidupanmu di dalam kehidupan masa yang akan datang. Ketika kita mendengarkan pengarahan dari bapak ibu guru di sekolah, marilah kita hidupi adik-adik. Kita pasti menjadi anak yang sukses nantinya. Anak-anak yang mau menghidupi nasihat, anak-anak yang mau menerima didikan-didikan, dia pasti akan menjadi anak yang sukses. Dia pasti akan menjadi anak yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Poin yang kedua yang bisa kita lihat dari nats ini, adik-adik, jadilah anak-anak yang pintar dan juga bijaksana di dalam kehidupannya. Inilah tentunya buah hasil dari anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan nasihat dan juga didikan. Dia pasti akan bertumbuh menjadi seorang anak yang pintar dan juga menjadi seorang anak yang bijaksana di dalam kehidupannya. Kita lihat tadi nats ini dituliskan oleh Salomo. Tentu adik-adik tahu Salomo adalah seorang raja yang begitu pintar. Salomo adalah seorang raja yang begitu bijaksana, terkenal di seluruh dunia kebijaksanaannya, sehingga dia dikatakan adalah bapak orang bijaksana. Dia mengatakan kenapa dia bisa meraihnya, karena dia mau mendengarkan nasihat dari ayah dan ibunya. Tentunya inilah yang harus kita hidupi adik-adik. Orang-orang yang mau mendengarkan nasihat dan didikan dalam kehidupannya, dia pasti akan menjadi orang yang pintar dan bijaksana, karena itulah buah dari mendengarkan nasihat itu. Oleh sebab itu, yang dua inilah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau mendengar, memahami, dan menghidupi segala nasihat dan pengajaran didikan yang kita dengarkan. Jadilah anak-anak Tuhan yang berbuah di dalam kepintaran dan juga kebijaksanaan. Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas firman-Mu kepada kami pada hari Minggu ini, di mana Engkau mengajarkan dan menuntut para anak-anak-Mu Tuhan agar kiranya mau menjadi seorang anak yang mau dan mampu mendengar segala nasihat, didikan, dan pengajaran yang mereka terima. Kiranya Engkaulah Tuhan Allah Bapa yang baik yang mengajari anak-anak ini agar mereka mau mendengar nasihat-nasihat dari para orang tuanya, tidak lagi untuk melawan, tidak ada keinginan untuk menentang, tetapi menghidupi nasihat tersebut, mendengarkan firman dan pengajaran yang dibawakan oleh abang kakak guru sekolah minggu. Kami yakin Tuhan, ketika anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkan dan menghidupi pengajaran, didikan, dan nasihat yang mereka dengarkan, mereka pasti akan berbuah menjadi anak-anak yang pintar dan bijaksana. Engkaulah Tuhan yang menyertai anak-anak ini, tetap berikan sukacita dalam kehidupan mereka, tetap berikan kesehatan, tetap berikan panjang umur. Begitu juga ya Tuhan, dengan proses studi yang mereka hadapi, Engkaulah yang menambahkan kepintaran di dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat mengikuti studi mereka dan meraih mimpi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau telah merancang masa depan yang indah buat anak-anak yang Engkau kasihi ini.
Berkati Tuhan para orang tua dari anak-anak ini dimanapun mereka berada. Engkaulah tetap memberikan sukacita, Engkaulah tetap memberikan kesehatan dan berkat ke dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan para abang kakak guru sekolah minggu yang melayani, Engkaulah tetap memberikan kekuatan kepada mereka agar semakin kuat dan tetap termotivasi untuk menjadi sarana melayani anak-anak yang Engkau kasihi, sehingga para anak-anakmu bersukacita di dalam iman mereka kepadamu. Engkaulah yang menyertai dan memberikan kekuatan kepada para hamba-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa yang baik. Kami anak-anakmu yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 814. Sambil mengumpulkan persembahan, kami mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku. Bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankanlah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat ya. Masih kenal kan sama Inang Guru Sagala? Pasti dong, adik-adik sekolah minggu pasti masih kenal ya. Oke, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan pengajaran sekolah minggu tentang titah Tuhan yang ke-9, jangan berdusta. Inang mau bertanya dulu adik-adik sekolah minggu kemarin, ayo, apa tuh pengajaran sekolah minggunya? Kalau masih ingat, pengajaran sekolah minggu kemarin, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan hari ini kita akan mendengarkan pengajaran tentang titah yang ke-9, jangan berdusta. Apa kesamaan dengan jangan berdusta adik-adik? Tidak boleh berbohong. Oh ya adik-adik, ada loh cerita di dalam Alkitab tentang orang yang mau berdusta kepada Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Bapak Ananias dan Ibu Safira. Bagaimana ceritanya adik-adik? Ayo kita dengarkan ya. Bagaimana cerita Bapak Safira dan Ibu Ananias yang berdusta kepada Roh Tuhan. Begini ceritanya adik-adik. Ada loh adik-adik orang-orang yang melayani di gereja, di mana dalam pelayanan gereja ini mereka mau mempersembahkan harta miliknya untuk pelayanan Tuhan, memberikan orang-orang yang tidak mampu makanan, memberikan orang-orang kesusahan, membantu orang-orang yang sakit. Lalu di dalam gereja itu semuanya bergerak memberikan bantuan. Dan Bapak Ananias dan Ibu Safira ini juga ingin seperti itu. Tetapi di pikiran mereka juga ingin mendapatkan pujian. Apakah itu salah adik-adik? Kalau ingin mendapatkan pujian untuk melayani Tuhan, memang salah. Dan mereka berniat menjual tanah milik mereka. Dan tanah mereka itu laku terjual. Tetapi dalam pikiran mereka, apa? Mereka menyisihkan sebagian untuk mereka. Dan sebagian baru dibawa ke rumah Tuhan. Sehingga hasil ini mereka bawa ke rumah Tuhan. Dan di situ ada Petrus. Hai Ananias, apakah ini hasil dari semua tanah yang kamu jual itu? Kata Petrus kepada Ananias. Dan jawab Ananias, betul, inilah hasil dari penjualan tanah yang kami jual itu, katanya. Lalu kata Petrus, hai Ananias, kenapa engkau berbohong kepada Roh Tuhan? Kenapa engkau berdusta kepada Tuhan? Lalu apa kata Ananias? Tidak, inilah semuanya, katanya. Lalu kata Petrus, Ananias, kalau engkau hendak menyerahkan separuh dari hartamu, itu tidak masalah, asal kamu tidak berbohong kepada Tuhan. Lalu pada saat itu juga datang istrinya, dan Petrus juga menegur, hai Safira, benarkah itu hasil dari semua penjualan tanah yang kalian jual itu? Oh betul Petrus, katanya gitu. Lalu Petrus juga marah kepada Safira tadi, karena dia juga berbohong seperti Ananias. Apakah Tuhan melihat kebohongan mereka adik-adik sekolah minggu? Pasti. Tuhan melihat siapa juga yang berbohong, yang berdusta. Karena Tuhan mengetahui seperti apa kedalaman hati kita, seperti apa yang ada di pikiran kita. Tuhan melihat semuanya. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, kita bisa melihat cerita hari ini
bahwa Tuhan tidak menyukai orang-orang yang berdusta, sehingga Tuhan menyuruh hambanya untuk menegur mereka bahwa berdusta itu tidak baik. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Ketika orang tua memberikan uang persembahan kepada kita, kepada adik-adik sekolah minggu, jangan kita langsung pergi ke warung, kita jajanin dulu uang ini. Baru nanti uang kembaliannya yang 2.000 ini yang kita kasih ke gereja. Apakah kakak sekolah minggunya tahu? Tidak. Tuhan tahu? Tuhan tahu. Karena Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha tahu semuanya perbuatan kita. Inang mau cerita. Ada loh adik-adik, anak sekolah minggu yang sudah coba-coba mau merokok. Padahal dia masih kelas 5 SD. Dia sembunyi di kamarnya. Dia beli sebatang rokok dari warung. Dia mau coba-coba merokok di kamar. Dia isap rokoknya. Habis diisapnya, buntungnya ini disimpannya di kamar supaya nggak ketahuan. Pada suatu waktu, mamanya masuk ke kamar ini. Dan tiba-tiba mamanya melihat puntung rokok ini. Wah, ada puntung rokok. Nama anak sekolah minggu tadi si Ucok ya. Lalu dipanggil sama si mama. Ucok katanya. Iya mama katanya gitu. Apakah ini puntung rokokmu Ucok? Kaget si Ucok. Aduh, ketahuan ini. Habis aku, kata si Ucok di dalam pikirannya. Benarkah ini rokokmu Ucok? Katanya gitu. Enggak mama, mungkin itu rokok si bapak itu. Mungkin terbuang di sini. Sudah berapa kali dia berdusta? Dia berdusta mengaku tidak, lalu menuduh bahwa itu rokok bapaknya. Terus-terusan kan dia berbohong. Padahal kalau dia mau mengakui dengan jujur, mungkin mamanya memaafkan, tapi jangan diulang lagi. Inang mau bertanya, siapa di sini anak sekolah minggu yang sudah coba-coba untuk merokok? Jangan ya adik-adik ya, karena itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan juga kebohongan tadi tidak baik untuk kehidupan kita, karena Tuhan melihat semua perbuatan kita yang tidak baik. Baru sering sekali kita berbohong kepada orang tua ketika anak-anak sekolah minggu telat pulang ke rumah, karena dia keasikan bermain di luar sampai sore dia baru pulang ke rumah. Ditanya sama orang tua, kenapa kamu telat pulang ke rumah? Oh iya, tadi kami kerja kelompok di rumah temanku, jadi kami asik mengerjakan soal-soal yang dikasih guru. Padahal dia asik bermain dengan teman-temannya. Apakah ini baik? Tidak. Dia berbohong kepada mamanya. Dan ini diketahui oleh Tuhan, karena Tuhan melihat semua bagaimana gerakan tubuh kita, apa yang ada di pikiran kita. Ada juga adik-adik, contoh yang lainnya, ada seorang anak yang butuh uang kuota karena dia asik main game. Sehingga kuotanya ini untuk keperluan belajarnya habis. Untuk minta ke mamanya dia takut. Dia berpikir, apa ya caraku untuk meminta duit sama mamaku ini? Kalau aku minta kuota, pasti nggak dikasih. Padahal baru kemarin loh aku bayar beli kuota. Oh dia berpikir, oh aku minta aja untuk beli buku, kata dia gitu. Ma minta uang dong untuk beli buku. Buku apa itu? Katanya. Ada kami disuruh guru beli buku bacaan katanya. Padahal itu nggak ada disuruh gurunya. Lalu harga dinaikkan sama dia. Itulah kebohongan dan kebohongan yang dilakukan oleh anak-anak. Kalau mau dia memulainya dari hal-hal yang kecil, sehingga akan menimbulkan kebohongan yang lebih besar lagi adik-adik. Begitu juga ketika adik-adik begitu hobi untuk menonton film kesayangan kita seperti kartun ya, SpongeBob. Pada hari Minggu itu ada ya adik-adik ya. Kita asik nonton film kartun. Tahu-tahu dari jam, kalau kita sudah lihat itu sudah jam 7 lebih. Kita belum mandi. Tiba-tiba kita disuruh mama, mandi kamu Cok, katanya. Iya mama. Aduh udah terlambat ini. Sampai di gereja dia. Ditanya guru sekolah minggu, udah masukin ibadah ini. Kenapa kamu terlambat Ucok? Iya kak,
tadi macet. Maklum loh kak, saya naik angkot, katanya gitu. Padahal dia berbohong karena nonton film kesukaannya, dia menjadi terlambat datang ke gereja. Apakah guru sekolah minggu mengetahui itu? Tidak. Siapa yang tahu itu semua adik-adik? Hanya Tuhan kita yang tahu itu semua. Ketika kita berbohong, ketika kita jujur, ketika pikiran kita memikirkan yang tidak baik, hanya Tuhan yang tahu. Adakah di hati adik-adik untuk menyesali, untuk mau berubah, untuk tidak berdusta kembali? Ayo adik-adik, mari kita berubah. Tapi gimana caranya kita mau berubah Inang? Untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang tidak berbohong dan tidak berdusta. Ada loh caranya. Bagaimana? Ayo kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Kita masuk ke kamar, kita lipat tangan, kita minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mau berubah menjadi anak yang baik, anak yang jujur. Pimpin aku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita mau meminta sama Tuhan Yesus, mau berubah, Tuhan pasti akan pimpin. Apalagi caranya untuk mau berubah ini menjadi anak yang lebih jujur? Ada loh adik-adik, baca firman Tuhan. Wow, apakah menarik baca firman Tuhan? Menarik loh adik-adik baca firman Tuhan. Apa kira-kira yang menarik dalam firman Tuhan itu? Banyak tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan itu yang menjadi teladan bagi adik-adik sekolah minggu. Contohnya, Bapak Abraham, dia seorang yang taat di hadapan Tuhan. Musa, seorang yang jujur, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Yusuf, seorang yang jujur dan takut akan Tuhan, sehingga dia menjadi seorang pimpinan yang luar biasa. Ketiga-tiga pemimpin ini menjadi tokoh yang luar biasa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan sampai sekarang juga kita mengenal mereka menjadi pemimpin yang luar biasa. Apakah adik-adik sekolah minggu mau seperti itu? Mau dong. Bagaimana caranya? Ayo kita lakukan firman Tuhan seperti yang disampaikan juga oleh Amang Capen tadi, yang kita disuruh untuk mendengarkan didikan orang tua dan mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Pasti kita mampu adik-adik. Bersama Tuhan kita pasti diberkati. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan adik-adik, sungguh firman yang luar biasa yang kita dengar pada hari Minggu ini adik-adik. Oh iya adik-adik, untuk kuis yang minggu kemarin pemenangnya adalah tada! Baik, selamat ya untuk abang-abang dan kakak yang menang. Nah, untuk minggu depan kita juga punya kuis nih. Kuisnya apa sih kak? Yaitu menyanyikan kitab perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Untuk kelas berapa nih? Untuk orang 3, kelas 5 sampai kelas 1 SMP. Baik, terima kasih adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.